Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Agustina, peserta Latsar CPNS golongan 2 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Angkatan 1, Kelompok 3, nomor daftar hadir 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, pra-analisis atau masalah yang saya temukan di tempat kerja saya, yaitu Puskesmas Kandangan. Ada 4 isu. Isu yang pertama, tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan minimal 1 kali dalam setahun. Yang ketiga, kurangnya kepatuhan masyarakat atau pasien dalam penerapan protokol kesehatan. Yang keempat, masih rendahnya cakupan vaksin COVID-19. Adapun metode analisis tapisan masalah yang saya gunakan, yang pertama yaitu metode APKL. Yang pertama, A atau aktual, yaitu masalah atau isu yang sedang terjadi, yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. P, yaitu problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan, yang menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Kemudian yang K, yaitu kehalayakan, di mana isu atau masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau masyarakat. Yang L, yaitu layak, di mana isu atau masalah itu masuk akal, logis, realistis, yang dapat dibahas sesuai dengan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab. Pada masalah yang pertama, yaitu tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas, jumlah nilainya yaitu 16, menjadi prioritas pertama. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan minimal 1 kali dalam setahun, jumlah nilainya 15, menjadi prioritas kedua. Yang ketiga, masih rendahnya cakupan vaksin COVID-19, jumlah nilai 15, menjadi prioritas kedua. Yang keempat, kurangnya kepatuhan masyarakat atau pasien dalam penerapan protokol kesehatan, jumlah nilai 14, menjadi prioritas yang ketiga. Pada metode APKL ini saya menggunakan skala Likert. Kemudian yang kedua, analisis tapisan masalah dengan metode USG, yaitu urgent, serius, dan growth, di mana masalah harus segera diselesaikan atau diatasi karena paling cepat pertumbuhannya. Yang pertama, tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas dengan total nilai 12. Yang kedua, kurangnya kepatuhan masyarakat atau pasien dalam penerapan protokol kesehatan, total nilai 11. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan minimal 1 kali setahun, total nilai 10. Dan yang keempat, masih rendahnya cakupan vaksin COVID-19, total nilainya 9. Kemudian analisis isu menggunakan fishbone atau tulang ikan, di mana tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja Puskesmas itu disebabkan yang pertama dari segi manusia, di mana kurangnya aktivitas fisik, kondisi psikis seperti stres dan sering marah, merokok, pola hidup tidak sehat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Dari segi lingkungan, yaitu kultur atau budaya, kebiasaan makan masyarakat mengkonsumsi makanan yang berminyak, berlemak, dan asin. Kemudian kepercayaan, di mana kurangnya kesadaran masyarakat untuk berobat. Kemudian ada metode
kurangnya penyuluhan dari petugas kesehatan tentang penyakit hipertensi, kemudian penyuluhan yang kurang menarik. Dari segi material, ada sarana dan prasarana promosi kesehatan tentang hipertensi masih kurang, kemudian leaflet yang tidak tersedia di puskesmas. Kemudian ada analisis dengan SWOT, yaitu strength atau kekuatan, di mana diharapkan tersedianya sarana dan prasarana promosi kesehatan di puskesmas dan adanya penyuluhan tentang hipertensi yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kemudian weakness atau kelemahan, di mana kurangnya sarana dan prasarana promosi kesehatan tentang hipertensi dan leaflet yang tidak tersedia di puskesmas. Adapun opportunity atau peluang, di mana memberikan penyuluhan tentang hipertensi, kemudian menyediakan leaflet tentang hipertensi, X-banner, spanduk, dan lain sebagainya yang semua berkaitan tentang hipertensi. Kemudian ada treat, ancaman atau hambatan, di mana meningkatnya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Kemudian ada tabel alternatif penyelesaian masalah pada isu tingginya kasus hipertensi yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik, kondisi psikis seperti stres dan sering marah, merokok, pola hidup tidak sehat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Untuk alternatif penyelesaian masalah, yang pertama yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang hipertensi, di mana tahapannya membuat jadwal penyuluhan tentang hipertensi di desa, dan metode yang dilakukan yaitu ceramah dan tanya jawab, di mana hasil yang diharapkan masyarakat lebih mengetahui tentang hipertensi, masyarakat menjadi sadar untuk memeriksakan kesehatan, minimal tekanan darah, dan pola hidup masyarakat berubah menjadi lebih sehat, di mana pihak terkaitnya yaitu puskesmas, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat itu sendiri. Kemudian ada pembagian leaflet, di mana tahapannya untuk pembagian leaflet pada pasien yang ada di puskesmas atau pasien yang berkunjung ke puskesmas, di mana hasil yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang hipertensi. Adapun pihak terkaitnya yaitu puskesmas, pasien atau masyarakat. Kemudian yang ketiga ada senam anti hipertensi. Yang pertama membuat jadwal pelaksanaan senam dan membagi kelompok yang hadir untuk mengikuti senam hipertensi, di mana hasil yang diharapkan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kemudian untuk pihak yang terkait yaitu puskesmas, pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat itu sendiri. Dari analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan setiap masalah yang kita hadapi dapat kita analisis penyebab terjadinya dan penyelesaiannya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas pelayanan yang kita berikan, terutama kita sebagai tenaga kesehatan dan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.